Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Hukum Ekonomi Syariah 2 izin mempresentasikan materi pada hari ini dengan judul Zakat Produktif. Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada fakir miskin berupa modal usaha atau yang lainnya yang digunakan untuk usaha produktif, yang mana hal ini akan meningkatkan taraf hidupnya. Dengan harapan seseorang mustahik akan bisa menjadi muzaki jika dapat menggunakan harta zakat tersebut untuk usahanya. Hal ini juga pernah dilakukan oleh Nabi, di mana beliau memberikan harta zakat untuk digunakan sahabatnya sebagai modal usaha. Zakat berarti mensucikan atau mengembangkan. Adapun pengembangan itu sendiri bisa ditinjau dari dua aspek, yaitu yang pertama aspek spiritual. Allah akan melipat gandakan pahala untuk orang-orang yang menunaikan zakat karena telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah ditetapkan dan telah membantu saudaranya yang membutuhkan. Yang kedua, ada aspek ekonomis. Dengan memberikan harta zakat kepada mustahik berarti juga menumbuhkan daya beli kepada barang-barang ekonomis. Harta zakat yang diterima itu akan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dengan demikian pemanfaatan harta itu berkembang, bukan hanya dirasakan oleh muzaki tetapi juga dirasakan oleh mustahik. Keberadaan zakat produktif ini khususnya di Indonesia dan di negara berkembang lainnya sangat diperlukan. Meskipun dengan pola pendayagunaan secara produktif demi untuk menghindari mustahik miskin dari jeratan riba dan untuk memberdayakan ekonomi mereka. Secara konseptual tidak ada perbedaan pendapat tentang zakat produktif jika penyalurannya ditamlikan kepada para mustahik. Namun, perbedaan pendapat terletak pada tataran kepemilikan, yaitu dengan sistem apa yang sesuai dengan penerapan zakat produktif, apakah dengan sistem Qard al-Hasan atau sistem lainnya yang prinsipnya dana tersebut sifatnya hanya dipinjamkan saja dan para mustahik harus mengembalikan dengan cara angsuran atau membagi keuntungan untuk digulirkan kepada mustahik lainnya. Pendayagunaan zakat untuk ekonomi produktif. Pendayagunaan zakat pada prinsipnya berkaitan dengan bagaimana cara atau teknis pendistribusian agar tepat sasaran dan berdaya guna bagi penerima. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dijelaskan mengenai konsepsi pendayagunaan zakat, yaitu zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan meningkatkan kualitas umat sebagaimana konsep pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan di Rumah Zakat Semarang. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Lebih lanjut tentang pendayagunaan dana zakat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pihak penyalur zakat atau lembaga pengelola zakat. Hal tersebut diatur dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2003 tentang pengelolaan dana zakat. Adapun jenis-jenis kegiatan pendayagunaan dana zakat diantaranya ialah berbasis sosial. Penyaluran zakat jenis ini dilakukan dalam bentuk pemberian dana langsung berupa santunan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan pokok mustahik. Ini disebut juga dengan program santunan atau karitas. Program ini merupakan bentuk yang paling sederhana dari penyaluran zakat. Berbasis pengembangan ekonomi, penyaluran zakat jenis ini dilakukan dalam bentuk pemberian modal usaha kepada mustahik secara langsung maupun tidak langsung, yang pengelolaannya bisa melibatkan maupun tidak melibatkan mustahik. Penyaluran dana zakat ini diarahkan pada usaha ekonomi produktif yang diharapkan hasilnya dapat mengangkat taraf kesejahteraan masyarakat. Isu ekonomi dalam pengelolaan zakat memang sudah menjadi pemikiran yang logis oleh beberapa pihak. Dalam aspek kekinian, pengelolaan zakat menurut dimensi ekonomi dikenal dengan istilah zakat konsumtif dan zakat produktif. Masing-masing dari kebutuhan konsumtif dan produktif tersebut kemudian dibagi menjadi dua, yaitu konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif, sedangkan yang berbentuk produktif dibagi menjadi produktif konvensional dan produktif kreatif. Adapun penjelasan dari keempat bentuk penyaluran zakat tersebut ialah
Yang pertama, konsumtif tradisional. Maksud dari pendistribusian zakat secara konsumtif tradisional adalah bahwa zakat dibagikan kepada mustahik dengan secara langsung untuk kebutuhan sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap Idul Fitri, atau pembagian zakat mal secara langsung oleh para muzaki kepada mustahik yang sangat membutuhkan karena ketiadaan pangan atau karena mengalami musibah. Yang kedua, konsumtif kreatif. Pendistribusian zakat secara konsumtif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya. Bantuan tersebut antara lain berupa alat-alat sekolah dan beasiswa untuk para pelajar, bantuan sarana ibadah, bantuan alat pertanian, bantuan untuk para pedagang kecil. Yang ketiga, produktif konvensional. Pendistribusian zakat produktif secara produktif konvensional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, di mana dengan menggunakan barang-barang tersebut para muzaki dapat menciptakan suatu usaha seperti memberi bantuan ternak kambing, sapi perahan untuk membajak sawah, alat pertukangan, mesin jahit. Produktif kreatif. Pendistribusian zakat secara produktif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk permodalan proyek sosial seperti pembangunan sosial, pembangunan sekolah, sarana kesehatan, atau tempat ibadah, maupun sebagai modal usaha untuk membantu atau bagi pengembangan usaha para pedagang atau pengusaha kecil. Dasar hukum zakat. Zakat merupakan rukun Islam ketiga sesudah syahadat dan sholat. Apabila dapat dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab oleh umat Islam, zakat dapat menjadi sumber penerimaan yang potensial guna menunjang suksesnya pembangunan nasional, terutama di bidang agama dan ekonomi, khususnya untuk membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Adapun dalil-dalil yang menjadi dasar wajib melaksanakan zakat dalam Al-Quran diantaranya yaitu surat At-Taubah, Az-Zariyah, Al-Baqarah, dan Maryam. Di samping dalam beberapa Al-Quran terdapat beberapa hadis Nabi yaitu tentang kewajiban zakat. Di antaranya salah satunya yaitu dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu wasallam bahwa Rasulullah SAW bersabda, Islam didirikan atas 5 sendi, mengakui bahwa tidak ada Tuhan yang hak selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji dan berpuasa di bulan Ramadan. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah menjelaskan tentang kewajiban mengeluarkan zakat, dan zakat tersebut merupakan salah satu dari rukun Islam yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Perspektif ulama tentang zakat produktif. 1. Pandangan ulama klasik. Membahas distribusi zakat berarti membicarakan masalah teknis pembagian zakat kepada para asnaf atau mustahik. Sebenarnya, dalam hal ini tidak terdapat keterangan yang tegas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengharuskan zakat disalurkan secara merata atau tidak, secara konsumtif atau dalam bentuk pemberian modal. Bahkan beliau memberi mustahik sesuai dengan kebutuhan hidupnya dan disesuaikan dengan persediaan zakat yang ada. Dengan demikian, berarti membukakan keluasan dan peluang pintu ijtihad bagi imam untuk mendistribusikan zakat menurut keperluan mustahik. Dalam batas-batas ketentuan ayat 60 surat At-Taubah, di sini akan diuraikan kemungkinan menyalurkan zakat dalam bentuk modal usaha dengan cara melihat hadis-hadis yang berhubungan dengan ini dan berbagai pendapat ulama tentunya. Pendapat Imam An-Nawawi memberi peluang yang besar kepada usaha-usaha pengelolaan zakat saat ini untuk dikembangkan secara produktif melalui modal usaha sesuai tuntutan di sektor ekonomi dalam kehidupan masyarakat yang bergerak cepat. Terjemahan surat At-Taubah ayat 60. Artinya bahwasanya zakat itu hanyalah bagi orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan hamba, orang-orang yang berutang untuk jalan Allah, dan untuk orang-orang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah
dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. 2. Pandangan ulama kontemporer. Sasaran penyaluran zakat menurut Al-Quran adalah kepada 8 kelompok sebagaimana disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 60 di atas. Kelompok pertama yang menerima zakat adalah fakir, dan yang kedua adalah golongan miskin. Kedua kelompok tersebut merupakan kelompok dan sasaran utama yang berhak menerima zakat. Yusuf Qaradawi mengatakan kondisi tersebut menunjukkan bahwa tujuan zakat ialah hendak menghapuskan kemiskinan dan kemelaratan dari kehidupan umat Islam. Dalam mengatasi masalah kemiskinan dan membantu golongan fakir miskin merupakan sasaran pertama dan menjadi tujuan utama dari syariat zakat. Al-Quran tidak menjelaskan secara terperinci dan detail tentang teknik penyaluran dan pendayagunaan zakat. Namun demikian, perlu juga dipahami bahwa apa yang disebutkan Al-Quran tentang 8 kelompok asnaf penerima zakat yang meliputi fakir. Namun demikian, perlu juga dipahami bahwa apa yang disebutkan Al-Quran tentang 8 kelompok asnaf penerima zakat yang meliputi fakir, miskin, amil zakat, mu'alaf, ghorim, fisabilillah, dan ibnu sabil adalah prinsip pendayagunaan zakat yang mesti dipedomani dan diamalkan oleh setiap lembaga ataupun individu yang mengelola dana zakat. C. Instrumen fikih yang digunakan pada zakat produktif. Persoalan permodalan dana zakat bisa dikelompokkan kepada peringkat tertier atau tahsini, yakni satu tingkat lebih rendah daripada hajiat atau paling tinggi berada pada level zaruri atau emergency primer, yaitu pemenuhan kebutuhan asas masyarakat miskin. Segala usaha untuk memenuhi kebutuhan tahsini ini menimbulkan hukum sunat, dan perbuatan yang mengabaikan keperluan tahsinat menimbulkan hukum makruh. Dengan demikian, tetap bisa dilakukan walaupun dana zakat tidak banyak atau belum mengalami surplus atau keperluan dasar semua masyarakat miskin belum dipenuhi. Hal terpenting adalah permodalan dana zakat seperti ini mestilah ditunjukkan untuk kemaslahatan golongan masyarakat mustahik sesuai dengan ketentuan syara. Karena itu sewajarnya model penyaluran zakat ini dikembangkan untuk masa yang akan datang guna meningkatkan ekonomi mustahik. Namun demikian memerlukan kepada instrumen-instrumen hukum fikih yang dapat diaplikasi di lapangan. Berikut ini dipaparkan beberapa fikih dalam permodalan zakat. Tentu saja bagi mereka yang berpandangan bahwa zakat dapat dikardul hasankan, perlu diingat bahwa instrumen-instrumen ini bukan bersifat final karena masih memungkinkan untuk dikembangkan selama masih berada dalam koridor ketentuan Islam dan sesuai dengan muqasid al-syariah. Di sini hanya disebutkan instrumen kardul hasan dan mudharabah dengan asumsi bahwa dua instrumen inilah yang lebih memungkinkan dipergunakan, walaupun masih tetap bisa diperdebatkan. Sekian.